Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Ilham Gusniadi dengan NIM C1C019-086 dari kelas R10 Akuntansi Universitas Jambi. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang konsep keperilakuan dari psikologi dan psikologi sosial. Mohon disimak videonya ya. Pembahasan pertama yaitu adalah tentang sikap. Sikap adalah suatu hal yang mempelajari mengenai seluruh tendensi tindakan, baik yang menguntungkan maupun yang kurang menguntungkan. Tujuan manusia, objek, gagasan, atau situasi. Sikap bukanlah perilaku, namun sikap menghadirkan suatu kesiapsiagaan untuk tindakan yang mengarah pada perilaku. Sikap mempunyai komponen-komponen tertentu. Sikap disusun oleh komponen teori, emosional, dan perilaku. Komponen teori terdiri atas gagasan, persepsi, dan kepercayaan seseorang mengenai penolakan sikap. Komponen emosional atau afektif mengacu pada perasaan seseorang yang mengarah pada objek sikap. Sedangkan komponen perilaku mengacu pada bagaimana satu kekuatan bereaksi terhadap objek sikap. Sikap mempunyai fungsi yaitu ada 4 fungsi utamanya. Yang pertama, pemahaman, kebutuhan akan kepuasan, defensif ego, dan ungkapan nilai. Sikap dan konsistensi. Sikap dan konsistensi umumnya telah diriset menyimpulkan bahwa orang-orang mengusahakan konsistensi antara sikap-sikapnya serta antara sikap dan perilakunya. Ini berarti bahwa setiap individu berusaha untuk menggabungkan sikap-sikap mereka yang terpisah dan menyelaraskan sikap dan perilaku mereka, sehingga mereka kelihatan rasional dan konsisten. Formasi sikap dan perubahannya. Formasi sikap mengacu pada pengembangan suatu sikap yang mengarah pada suatu objek yang tidak ada sebelumnya. Seringkali, para manajer tertarik untuk mengubah sikap orang-orang guna menimbulkan perilaku yang diinginkan. Penguatan atas suatu sikap dapat dilakukan dengan cara melihat bagaimana orang-orang bereaksi terhadap rangsangan tertentu. Pembahasan selanjutnya yaitu beberapa teori terkait dengan sikap. Teori yang pertama yaitu teori perubahan sikap. Perlu diingat bahwa sikap dapat berubah tanpa dibentuk. Misalnya, jika seseorang terpapar atau mengetahui sesuatu hal atau sesuatu informasi yang baru mengenai suatu objek, perubahan sikap dapat saja terjadi atau dapat juga dihasilkan. Teori yang kedua yaitu teori pertimbangan sosial. Teori ini terhadap perubahan sikap mengambil pendekatan yang persepsual. Teori pertimbangan sosial ini merupakan suatu hasil perubahan mengenai bagaimana orang-orang merasakan menjadi suatu objek dan bukannya hasil perubahan dalam mempercayai sesuatu objek. Yang ketiga yaitu konsistensi dan teori perselisihan. Teori ini menjaga hubungan antara sikap dan perilaku dalam ketidakstabilan, walaupun tidak ada tekanan teori dalam sistem. Sedangkan teori perselisihannya merupakan suatu variasi dalam teori konsistensi. Selanjutnya yaitu teori disonansi kognitif. Teori ini menjelaskan hubungan antara sikap dan perilaku disonansi. Dalam hal ini berarti adanya suatu
Inkonsistensi. Disonansi kognitif mengacu pada setiap inkonsistensi yang dipersepsikan oleh seseorang terhadap dua atau lebih sikapnya, atau terhadap perilaku dengan sikapnya. Yang kelima, teori persepsi diri. Teori ini menganggap bahwa orang-orang mengembangkan sikap berdasarkan bagaimana mereka mengamati dan menginterpretasikan perilaku mereka sendiri. Yang keenam, teori motivasi dan aplikasinya. Terdapat keyakinan bahwa perilaku manusia ditimbulkan oleh adanya motivasi. Dengan demikian, ada sesuatu yang mendorong atau memotivasi seseorang untuk berbuat sesuatu. Yang ketujuh yaitu teori motivasi awal. Pada awal tahun 1950-an merupakan kurun waktu yang berhasil dalam mengembangkan konsep-konsep motivasi. 3 teori spesifik dirumuskan selama kurun waktu ini. Meskipun diserang dengan keras dan saat ini validitasnya dipertanyakan, ketiga teori ini adalah teori hierarki kebutuhan, misalnya teori X dan Y, dan teori motivasi higien. Yang kedelapan, yaitu teori kebutuhan dan kepuasan. Teori ini pada prakteknya merupakan bagian-bagian dari kebutuhan psikologis yang akan didominasi oleh kebutuhan-kebutuhan lain jika tidak ditemuinya. Menurut Maslow, ada 5 hierarki kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan akan penghargaan, dan kebutuhan untuk aktualisasi diri. Teori yang ke-9 yaitu teori prestasi. Teori ini digunakan untuk menjawab permasalahan yang berhubungan dengan teori kebutuhan dan kepuasan. Teori yang ke-10 yaitu teori motivasi. Teori ini memiliki pengaruh terhadap kedua jenis perilaku, yaitu faktor motivasi meliputi prestasi, pengakuan, tantangan pekerjaan, promosi, dan tanggung jawab. Teori yang ke-11 yaitu teori keadilan. Dalam teori ini, kunci ketidakpuasan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang individu adalah jika orang tersebut membandingkan dengan lingkungan lainnya. Teori yang ke-12 yaitu teori ERG atau eksistensi, relatedness, atau growth. Teori dari Clayton Alderfer ini juga menganggap bahwa kebutuhan manusia tersusun dalam suatu hierarki. Kebutuhan manusia memiliki 3 hierarki kebutuhan, yaitu kebutuhan akan eksistensi, kebutuhan akan keterikatan, dan kebutuhan pertumbuhan. Yang ke-13 yaitu teori harapan. Teori ini sering disebut juga teori valensi atau teori instrumentalis. Ide dasar dari teori ini adalah bahwa motivasi ditentukan oleh hasil yang diharapkan akan diperoleh seseorang sebagai akibat dari tindakannya. Yang ke-14 yaitu teori penguatan. Teori ini mengemukakan bahwa perilaku manusia merupakan fungsi dari akibat yang berkaitan dengan perilaku tersebut. Teori ini memiliki konsep dasar yaitu pusat perhatian, kontingensi penguatan, dan semakin pendek interval waktu antara tanggapan atau respon suatu manusia atau suatu individu. Yang ke-15 yaitu teori penetapan tujuan. Teori ini menguraikan hubungan antara tujuan yang ditetapkan dengan prestasi kerja. Yang ke-16 yaitu teori atribusi. Teori ini mempelajari proses bagaimana seseorang menginterpretasikan suatu peristiwa, alasan, atau sebab perilakunya.
Selanjutnya yaitu teori agensi. Teori ini mendasarkan pada teori ekonomi. Dari sudut pandang teori agensi, prinsipal atau pemilik perusahaan atau juga manajemen puncak membawahi agen atau karyawannya untuk melaksanakan kinerja yang efisien. Dan yang terakhir yaitu pendekatan diadik. Pendekatan ini menyatakan bahwa ada dua pihak, yaitu atasan dan bawahan, yang berperan dalam proses evaluasi kinerja. Pendekatan ini juga mengakui bahwa atasan kemungkinan tidak memperlakukan seluruh bawahannya secara sama. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang persepsi. Persepsi adalah bagaimana orang-orang melihat atau menginterpretasikan sebuah peristiwa, objek, serta manusia. Persepsi sendiri memiliki rangsangan fisik dan kecenderungan individu. Dua item ini dihubungkan dengan baik. Rangsangan fisik adalah input yang berhubungan dengan perasaan, seperti penglihatan dan sentuhan. Sedangkan kecenderungan individu meliputi alasan, kebutuhan, sikap, pelajaran dari masa lalu, dan harapan. 2. Pilihan, organisasi, dan penafsiran rangsangan. Apa yang dipilih untuk merasakan sesuatu secara khas tergantung pada rangsangan yang dialami. Harapan dan alasan dari individu yang bersangkutan. Sifat dasar rangsangan meliputi hal-hal seperti faktor atribut fisik dan desain, serta bertentangan dengan rangsangan lainnya. Keterikatan atau keterkaitan persepsi bagi para akuntan. Para akuntan perilaku dapat menerapkan pengetahuan persepsi terhadap banyak aktivitas organisasi. Misalnya saja, dalam evaluasi kerja, cara penilaian untuk seseorang mungkin dipengaruhi oleh ketelitian persepsi si penyelak. Persepsi orang membuat penilaian mengenai orang lain. Dalam hal ini dikaitkan dengan teori atribusi, yang merupakan teori yang menjelaskan dari cara-cara manusia menilai orang secara berlainan, bergantung pada makna apa yang dihubungkan ke suatu perilaku tertentu. Selanjutnya yaitu nilai. Nilai mengandung suatu unsur pertimbangan dalam pengertian bahwa nilai mengemban gagasan-gagasan seseorang individu mengenai apa yang benar, baik, atau yang diinginkan. Arti penting nilai. Dalam mempelajari perilaku dalam organisasi, nilai dinyatakan penting karena nilai meletakkan dasar untuk memahami sikap serta motivasi dan karena nilai mempengaruhi persepsi manusia. Nilai dan dilema etika. Secara umum, permasalahan profesi akuntan disebabkan oleh masalah yang berhubungan dengan kemerosotan standar etika. Maka dari itu, nilai-nilai dari profesi akuntan hendaknya mempunyai kaitan yang berarti pada seluruh iklim etika di dalam suatu organisasi. Nilai-nilai sepanjang budaya. Praktik-praktik sosialisasi yang berbeda di setiap negara mencerminkan budaya yang berbeda, dan tidaklah mengherankan jika menghasilkan tipe karyawan yang berlainan juga. Pembahasan selanjutnya yaitu pembelajaran. Pembelajaran ini adalah proses di mana perilaku baru diperlukan. Pembelajaran terjadi sebagai hasil dari motivasi, pengalaman, dan pengulangan dalam merespons situasi. Kombinasi dari motivasi, pengalaman, dan pengulangan terjadi dalam merespons situasi ini terjadi dalam 3 bentuk. Yang pertama, pengaruh keadaan klasik. Yang kedua, pengaruh keadaan operan dan pembelajaran sosial. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang kepribadian. Kepribadian mengacu pada bagian karakteristik psikologi dalam diri seseorang yang menentukan dan mencerminkan bagaimana orang tersebut merespon lingkungannya.
Pembahasan selanjutnya yaitu kepribadian. Kepribadian mengacu pada bagian karakteristik psikologi dalam diri seseorang yang menentukan dan mencerminkan bagaimana orang tersebut merespon lingkungannya. Kepribadian adalah intisari dari perbedaan individu, DNA, dan cenderung bersifat konsisten dan kronis. Penentu kepribadian yaitu keturunan, lingkungan, dan situasi. Baiklah, itulah hasil penjelasan dari saya dalam video kali ini tentang konsep keperilakuan dalam psikologi sosial. Apabila ada kurang-kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.